Sedang ramai di jagat media sosial kita tentang lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di daerah Kalimantan Barat tahun 2026. Cukup ironi menyaksikan bagaimana beberapa anak yang tergabung dalam peserta lomba cerdas cermat memberikan jawaban yang sama, salah satu regu disalahkan, kemudian nilainya jadi turun, mendapatkan skor -5, tapi kemudian dijawab oleh regu lainnya dan regu lainnya mendapatkan nilai yang baik karena jawabannya dianggap benar. Padahal kedua jawaban dari dua anak dalam dua regu yang berbeda itu mirip, sangat mirip. Kemudian hal yang menarik perhatian kita adalah tentang keberanian seorang anak dari salah satu regu yang dinyatakan jawabannya salah. Hal yang menjadikan kita begitu tertarik adalah keberanian seorang anak ketika dia mengacungkan tangan dan menyampaikan izin. Kemudian dia komplain, dia memberikan protes tapi dengan cara yang beradab, bahwa pernyataan yang dia sampaikan, jawaban yang dia sampaikan sama persis dengan jawaban regu lain yang dinyatakan benar. Kemudian, keberanian dari anak tersebut menjadi suatu hal yang kita apresiasi terlepas dari pro kontra yang muncul di masyarakat tentang bagaimana jurinya yang dinilai tidak adil dan kesalahan teknis serta sebagainya. Kemudian, hal yang menarik yang perlu kita pahami dan kita kupas adalah bagaimana anak ini dibentuk. Anak yang memiliki keberanian, otomatis dalam skala lomba cerdas cermat di tingkat provinsi, tentulah yang mewakili bukan anak yang biasa-biasa saja, anak yang tidak punya prestasi tentu bukan. Mereka yang didelegasikan oleh sekolahnya, mewakili kabupaten atau kota untuk ikut berlomba cerdas cermat di level provinsi, tentu mereka memiliki kapasitas. Tapi hal yang kemudian menarik adalah anak yang memiliki kapasitas, anak yang memiliki kepintaran, kepandaian ini memiliki juga adab dan attitude yang baik. Ketika dia ingin memprotes ketidakadilan yang menurut dia harus diperjuangkan, ia berani mengutarakan. Padahal untuk anak usia seperti sekarang yang kita sebut aja generasi-generasi saat ini, tapi mereka masih santun memberikan pernyataan dan dia mengkomplain, memprotes ketidakadilan yang ia rasakan itu dengan cara yang baik. Otomatis anak seperti ini tidak lahir serta-merta dengan sendirinya, tapi ada peran orang tua memberikan edukasi dan memilihkan lingkungan yang positif serta memberikan habituasi, kebiasaan dan pembiasaan yang baik kepada diri anak sehingga anak begitu tampil di hadapan publik dengan keberanian, dia merasa tidak diperlakukan tidak adil dan dia berani mengutarakannya. Kemampuan inilah yang memiliki nilai plus dan harus dipersiapkan juga dari orang tua yang seluruh Indonesia mungkin menyaksikan bagaimana lomba cerdas cermat ini berlangsung. Selanjutnya adalah tentang adab. Banyak anak-anak pintar yang kita mengenal sangat kurang beradab gitu. Dengan kepandaiannya mungkin dia akan mengomentari banyak hal tapi tidak memiliki kapasitas untuk menghargai, kapasitas untuk beretika dan lain sebagainya. Namun anak ini pertama, dia pintar karena sekali mewakili kabupaten kota untuk lomba di tingkat provinsi, pasti anak ini pintar. Yang kedua, anak ini memiliki adab, memiliki keberanian juga. Dan itu adalah sebuah mutiara yang memang harus kita siapkan, yang memang harus kita tata untuk anak-anak kita ke depannya. Sebagai orang tua, banyak hal yang patut menjadi motivasi bagi kita untuk terus berkembang, untuk terus membersamai dan mendidik anak-anak kita. Berarti dari hal ini menjadi titik cerah bagi kita orang tua. Kondisi saat ini belum menutup kemungkinan kita untuk mampu menghadirkan anak yang pintar, anak yang pandai, tapi juga anak yang beretika, kemudian anak yang berani speak up. Paket komplit sebenarnya untuk pribadi yang seperti ini. Rata-rata anak yang pendiam biasanya pintar, atau anak yang speak up rata-rata dia niradab. Seperti itulah yang sering-sering kita jumpai di dunia, sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Tapi anak ini adalah cerminan yang memang bisa menjadi titik perjuangan kita sebagai orang tua untuk menghadirkan anak-anak seperti berkapasitas seperti anak ini.